Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Hanindita Rizky Ramadhani dari kelas 8B absen 9. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian media sosial. Apa sih yang dimaksud media sosial? Media sosial yaitu media untuk bersosialisasi satu sama yang lain dengan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia agar saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, di media sosial kita juga bisa bertukar ide, kita juga bisa membagikan konten, kita juga bisa berkomunikasi. Nah, media sosial itu menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pengguna juga dapat membuat jaringan sosial pertemanan dengan orang tertentu atau grup tertentu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Nisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi media sosial. Jadi di klasifikasi media sosial itu biasanya diakses lewat aplikasi web yang dapat diakses lewat browser. Media sosial itu punya banyak hubungan dari banyak sumber ke banyak penerima. Nah, sedangkan kalau media tradisional itu dari satu sumber ke banyak penerima. Jadi di klasifikasi media sosial itu dibagi 8 tipe. Yang pertama itu ada blog, yang kedua forum, yang ketiga microblog, yang keempat foto sharing, yang kelima video sharing, yang keenam social network, yang ketujuh social gaming, yang terakhir social marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bagus Olivia. Aku dari kelas 8B. Di sini aku mau menjelaskan tentang klasifikasi media sosial part 2. Tahu nggak sih, pengguna media sosial di seluruh dunia itu semakin bertambah. Sebuah studi mengatakan New York Times Consumer Instinct Group mengungkapkan motivasi pengguna untuk berbagi informasi di media sosial yaitu seperti 1. Berbagi dan meneruskan informasi yang berharga dan hiburan lainnya. Jadi kalian tuh bisa berbagi informasi dari Magelang ke Jakarta ataupun sebaliknya. Kalian juga bisa menghibur orang yang di Jakarta dari Magelang. Terus yang kedua, membangun citra dan menunjukkan kemampuan diri. Kalian tuh bisa membangun citra dengan media sosial. Misalnya kalian orang introvert, kalian tuh bisa mengeluarkan bakat kalian. Misalnya kalian punya bakat menggambar di media sosial. Kan introvert parah kan ya. Nah, kalau orang introvert parah kan pasti gak mau kelihatan mukanya, identitasnya, asal usulnya gimana. Nah, kalian itu di media sosial bisa cuma ngasih nama hak cipta. Kalau kata aku sih, aku saranin kayak kasih hak cipta. Karena kalau misalnya kalian gak kasih hak cipta, kalau misalnya itu diduplikat sama orang lain, kalian gak bisa ngasih tahu kalau itu punya kamu. Jadi kamu tuh kalau bisa kasih hak cipta, minimal nama lah ya. Terus yang ketiga, berinteraksi dan berbagi dan saling membutuhkan, baik dengan saudara, teman, bahkan orang yang baru kenal. Jadi kalian tuh bisa berinteraksi sama orang yang baru kenal. Padahal baru jadi kenal 1 menit yang lalu atau 2 menit yang lalu, kalian bisa langsung berinteraksi. Bisa dengan main game, chatan, ataupun apapun itu. Kalian bisa berbagi informasi dengan saudara kalian, misalnya tukar kabar ataupun apapun itu. Terus kalian tuh bisa menjalin hubungan baik dengan orang luar, nggak kayak mendem aja di rumah. Kalau di rumah kan kalian nggak punya temen. Nah, udah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Saranya Nazifa. Aku dari kelas 8B dan di sini aku mau ngejelasin ke kalian beberapa dampak positif media sosial. Jadi, kalau kalian tahu, dampak positif media sosial itu ada banyak banget. Tapi di sini aku cuma mau ngejelasin beberapa. Yang pertama, membantu penggunanya untuk berwawasan luas. Jadi platform di media sosial itu kan menyediakan ke berbagai akses informasi dan sumber pembelajaran. Misalnya kayak Google gitu-gitu kan, kita kan bisa mengeksplor informasi yang kita nggak tahu dari sana. Habis itu penggunanya juga dapat mengeksplor minat mereka
berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jadi antar pengguna itu bisa saling tahu menahu, oh jadi ini tuh kayak gini, dan pengguna lain juga bisa ngasih tahu ke pengguna yang lain tentang informasi-informasi. Jadi kayak antar saling tahu menahu gitu. Terus yang kedua, dapat membangun koneksi dengan pengguna lain dan menjaga hubungan dengan kerabat atau keluarga yang jauh. Jadi zaman sekarang itu beda banget sama zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu, kalian ingat gak sih kalau misalnya kita cerita, kalau misalnya orang di zaman dulu kalau misalnya mau ngirim surat atau ngirim kayak pesan-pesan gitu, butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai ke orangnya dan dibaca sama orangnya. Padahal mungkin suratnya cuma pendek banget ya. Dan juga itu tuh belum tentu bakal sampai ke orang yang kita tuju gitu loh. Tapi kalian gak usah sedih atau khawatir karena kita hidup di zaman teknologi. Di zaman teknologi seperti sekarang itu udah banyak banget aplikasi yang bisa ngirim pesan, video call, habis itu ngirim suara, ngirim gambar dengan waktu nggak nyampe sebulan, malah 1 detik pun bisa. Jadi bisa langsung ekspres gitu loh. Contohnya tuh yang biasa kita pakai kayak WhatsApp atau Telegram. Nah itu contoh-contoh aplikasi yang bisa kirim pesan. Tapi masih ada banyak banget lagi selain itu. Jadi kalian juga nggak perlu khawatir nih, misalnya kalian pisah atau LDRan sama pasangan kalian nih misalnya. Habis itu misalnya jaraknya itu antar pulau atau bahkan antar negara, lintas negara. Kalian gak usah khawatir karena dengan ngirim pesan selama 1 detik aja, kalian tuh pesan kalian udah bisa sampai ke pacar kalian. Kenapa? Karena media sosial itu jangkauannya lebih luas dan gak ada batas. Yang ketiga adalah sebagai hiburan. Jadi kalian tahu kan beberapa aplikasi yang sering kita pakai. Contohnya kayak TikTok, habis itu Instagram, YouTube. Di situ tuh kita bisa nemuin berbagai video lucu yang bisa menghibur kita. Itu adalah dampak positif media sosial sebagai hiburan. Kalau semisalnya nih kalian lagi di rumah, kalian bosen, kalian nggak tahu mau ngapain. Nah kalian tuh gampang banget. Kalian tuh tinggal buka TikTok, buka Instagram, itu tuh bakal bisa mengisi waktu luang kalian juga. Terus juga kalau mungkin kalian lagi stres atau mungkin kalian stres banyak pikiran, banyak masalah, kalian butuh menenangkan diri, kalian bisa ngebuka media sosial kayak TikTok. Di sana tuh kalian bisa ngelihat video-video lucu yang di-upload sama orang lain. Terus itu bisa menenangkan diri kalian sejenak, menghibur diri kalian. Meskipun masalah kalian tuh gak bakal hilang, tapi setidaknya media sosial itu bisa ngebantu buat menenangkan diri kalian. Terus kalian juga bisa sharing sama orang lain di media sosial yang mungkin punya masalah sama kalian, atau mungkin malah kalian yang nasihatin orang lain, yang ngasih semangat. Terus yang keempat adalah media sosial sebagai penegakan hukum dan investigasi. Jadi foto-foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti penangkapan pelanggaran hukum. Atau misalnya contoh lain, ada kasus penculikan, bunuh diri, pencurian, perampokan, pokoknya kasus-kasus gitu. Itu tuh kan mungkin pelaku yang terlibat dalam kasus itu mungkin dia punya media sosial. Nah media sosialnya ini itu membantu penyelidik buat nemuin bukti-bukti, informasi-informasi buat menyelesaikan kasus ini. Jadi media sosial ini juga ada sisi positifnya di bidang hukum ya. Terus yang kelima atau yang terakhir adalah pemberitahuan dengan jangkauan yang luas. Semisal di zaman dulu kalian nih baru ngebuka toko roti dan kalian tuh buat announcement kayak pakai banner gitu. Mungkin orang-orang yang tahu toko roti kalian itu cuman orang-orang yang ada di sekitar lingkungan toko roti kalian itu. Tapi sekarang dengan media sosial, kalian tinggal upload ke YouTube atau ke TikTok itu, mungkin orang-orang yang lintas kota, lintas negara tahu kalau kalian ada toko roti enak nih di kota ini. Nanti kalau misalnya besok main ke kota ini mau nyoba gitu-gitu. Jadi tuh karena media sosial itu jangkauannya luas, terus gak ada batas, jadi tuh gak menutup kemungkinan buat informasi itu tersebar lebih cepat dan juga dengan jangkauan yang lebih luas. Atau misalnya kalian tuh lagi nyari nih sekolah yang temanya militer, kalian dari Bekasi, terus kalian tuh dengan di media sosial kalian tahu, oh ternyata di Magelang itu ada sekolah yang temanya militer untuk SMP, dan itu kan jangkauannya lebih luas ya. Jadi yang dari Bekasi, Sumatera, mungkin Tangerang, mereka semua tuh bisa mengetahui tanpa harus datang ke tempatnya langsung gitu. Terus juga ada promosi produk. Kalau misalnya promosi produk itu
ya yang kayak tadi toko roti itu, jadi jangkauannya luas. Jadi otomatis penjualannya kalian itu bakal lebih meningkat. Oke, makasih udah dengerin. Lanjut ya. Hai, perkenalkan namaku Wafi Nur Rahman. Nah, di sebelumnya dijelasin tentang dampak positif media sosial. Sekarang aku mau ngejelasin tentang dampak negatif media sosial. Yang pertama, perasaan iri atau insecure dengan orang lain yang sering muncul di media sosial. Jadi, kalian pernah nggak sih ngerasa lagi scroll TikTok atau YouTube atau Instagram, kalian scroll tiba-tiba kok dia cantik banget ya, kok dia putih banget ya, kok dia banyak uangnya ya, kan pasti pernah ngerasa insecure kan? Nah, itu salah satu dampak negatifnya media sosial. Yang kedua, muncul berita bohong atau ujaran kebencian, hate speech. Nah, media sosial itu kan memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita sendiri. Jadi misalnya kalian dapat berita nih, oh begini beritanya, terus kalian ngetik sendiri, kalian posting. Nah, itu kan pasti banyak yang baca, pasti ada pembacanya. Jadi berita itu bisa aja dipalsukan atau biasanya muncul ujaran kebencian di dalam komentarnya. Nah, yang ketiga itu pencurian data. Data profil kalian bisa aja dicuri sama orang lain. Nah, saat kalian mengakses media sosial, itu pasti selalu terekam di server media sosial. Data tersebut bisa jadi objek yang disalahgunakan oleh pemilik media sosial atau pengguna baru. Yang keempat, FOMO. FOMO itu adalah kepanjangan dari Fear of Missing Out, yaitu kekhawatiran tertinggal informasi, zaman, dan tren. Kalian pasti pernah kan kayak nggak buka media sosial sebentar, ketinggalan kan pasti kayak merasa gelisah kan. Nah, jadi itu FOMO biasanya dikenal oleh generasi Z sebagai kudet atau kurang update. Biasanya orang yang sudah terkena dampak FOMO akan memaksakan diri untuk membeli barang atau fashion yang sedang tren di zaman itu untuk terlihat kece dan gaul. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.